yang di bukit Golgota. Haleluya, angkut dosa dunia. Haleluya. Sekali lagi, hari ini yang kudus. Haleluya, sudah bangkit penebus. Haleluya, yang di bukit Golgota. Haleluya, angkut dosa dunia. Haleluya. Hari ini kita peringati peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah peringatan Jumat Agung ini ditabiskan dalam nama Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Nah, hari ini kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari kita menyikapinya dengan penuh penghayatan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia telah mati untuk kita semua, menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Mari kita mau berdiri, kita mau angkat pujian oleh darah Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kirinya, Dia tebus sama oleh darah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, mati buat kami semua, Bapa. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh kesaksian kita,
kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Oleh kesaksian kita Tuhan Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan darah Tuhan dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah punya kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Bisa lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Biarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita
Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan kanan kirinya bangkit. Dengan iman bangkit dalam nama Yesus. Imannya harus bangkit. Haleluya. Biar ada kebangkitan rohani di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar nama Yesus ditinggikan. Yang loyo, yang sakit semuanya bilang bangkit. Hai jiwaku bangkit. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, di waktu kita ibadah ini, kita harus minta iman yang daripada Tuhan. Apalagi kita yang sakit, yang punya masalah dan yang terikat, minta Tuhan bebaskan. Amen. Di setiap ibadah selalu minta itu, biar ada kesembuhan. Kesembuhan itu boleh terjadi dalam diri kita, baik kesembuhan hati kita, kesembuhan fisik kita. Biar Yesus, darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan kita semua. Haleluya. Kita bawa persembahan kita yang pertama. Bapa Sorgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di GBHT Kudus. Mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus atas persembahan kami ini. Berkati perpuluhan kami, persembahan diakonia, dan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau telah berbilur-bilur buat kami Tuhan. Kau telah menderita, gantikan kami Bapa. Dan kami mau ambil itu Tuhan, mau terima itu Bapa. Agar pengorbanan-Mu tidak sia-sia ya Tuhan. Dan boleh mengambilnya, menerimanya Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Karena kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
menebus hidup. Mari menjadi ucapan syukur kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Ucapan syukur kita karena Dia telah mati untuk kita semua. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ini ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Mari kita mau berdiri, kita katakan, Darahmu Yesus, sucikan aku. Amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu yang sakit ketika nyanyi lagu ini, pegang penyakitnya ada di mana. Kita mau beriman bersama-sama, amin. Kita mau sepakat, yang terikat, yang punya masalah, pegang hatinya. Ya, kita mau angkat pujian ini dengan iman kita. Kita rala papa 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 rala basyik rala papa 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 papa. Haleluya, kami sepakat Tuhan. Kami mau sepakat bersama-sama dengan darah Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang membebaskan kami. Bilur-bilur-Mu Yesus yang membebaskan kami yang terikat. Kami mau ambil Tuhan. Kami mau minta kuasa-Mu, kuasa darah Yesus, untuk kami punya iman yang besar Tuhan. Iman yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dilepaskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus, ubahkan Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku.
Mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami yang membutuhkan Engkau, kami yang menginginkan Engkau, kami yang memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya ini. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dan saatnya kalau kami membaca firman-Mu, ya Bapa urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan dari Alkitab besar dari Yohanes 19. Perikop di sini dari Tuhan Yesus dihukum mati. Ya, oke. Ini TB2 ya saudara-saudara. Tuhan Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Tuhan Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Tuhan Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Tuhan Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Tuhan Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?"
Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Tuhan Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Strotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan. Mereka mengambil Tuhan Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Tuhan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Tuhan Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Tuhan Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus mati. Sesudah itu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Tuhan Yesus, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Tuhan Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, maka pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus dan melihat bahwa Tuhan Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Tuhan Yesus dengan tombak.
dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Tuhan Yesus dikuburkan. Sesudah itu, dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Tuhan Yesus. Ia murid Tuhan Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Tuhan Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Tuhan Yesus disalibkan ada taman, dan taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Tuhan Yesus di situ. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya bersuka cita ya saudara menang. Ya. Yuk anak-anak sekolah minggu. Ya, ntar nyusul ya. Oke. Ya, saudara, kita bersuka cita, kita mendapat banyak peneguhan dari Tuhan Yesus. Saya katakan tadi hari ini saudara menang, karena saudara bisa hadir di rumah Tuhan Yesus. Ya, ini peristiwa besar loh saudara, bukan peristiwa kecil. Saya sedih kalau ada orang-orang pas Jumat Agung tidak ke gereja. Padahal Tuhan Yesus mati buat kita loh saudara, membela kita. Sebabnya saya mau katakan kita semua menang ya di dalam ibadah pada saat ini. Terus sebelum kita uraikan lebih lanjut tentang kematian Tuhan Yesus, ya, saudara ingat ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, pertama pada waktu dia disalibkan, walaupun dia merasa sakit yang luar biasa, tetap dia bisa berdoa buat orang yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, Tuhan Yesus tidak benci kepada mereka. Sebaliknya Tuhan Yesus menggenapi firman, doakanlah musuhmu, berkatilah mereka. Tuhan Yesus berdoa pada waktu disalib itu, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh saudara, menurut saya memang mereka nggak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Mereka mengira bahwa Yesus itu manusia biasa, bukan anak Allah. Nah, kalau dia mengaku-ngaku anak Allah, layak untuk dihukum mati. Padahal Tuhan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Sampai hari ini mereka masih menantikan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah datang dan kita menantikan kedatangan yang kedua kalinya. Perkataan apa lagi saudara di kayu salib? Aku haus. Ya, di situ ada bunga karang yang ada isinya seperti cuka, anggur asam. Ya, lalu dicucukkan apa itu hisop atau apa? Dicucukkan ke mulutnya. Waktu saya merenungkan, sebenarnya Tuhan Yesus bukan haus itu. Dia haus persekutuan dengan Bapa di surga. Karena pada waktu itu dia sedang menanggung banyak dosa manusia, sehingga seketika dia terpisah dari kasihnya Allah Bapa saudara. Sehingga begitu dia kehilangan, begitu dia merasa susah. Ya nanti ada perkataan di tempat lainnya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya,
Karena Tuhan Yesus tidak bisa berpisah dengan Bapa, saudara. Dan memang Bapa tidak juga mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada yang menghalangi Tuhan Yesus dan Bapa, yaitu dosa kita semua yang sedang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus rela untuk mati buat kita semua. Perkataan yang ketiga tadi itu ya, Eloi Eloi lama sabatani. Yang keempat, saudara, dia melihat bahwa ibunya dan ada murid-muridnya. Dia berkata kepadanya, "Ibu, apa? Ini anakmu." Ya, dia katakan juga, "Anak, ini ibumu." Dan sejak itu Ibu Maria itu tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yang keempat. Yang kelima, saudara, apa? Ya, waktu salah satu penjahat itu bertobat, ya Tuhan Yesus tidak mengejek dia. Kamu udah terlambat, kamu udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kasihnya luar biasa. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Ini membuktikan kalau orang bertobat, kalau orang percaya tidak mengalami kematian selama-lamanya. Pada waktu dia tutup mata di dunia, kalau dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan Yesus, dia berada bersama-sama Tuhan Yesus di Firdaus. Ya, nah itu sebabnya ada jaminan yang luar biasa. Udah berapa? 5 tadi ya. 5. Yang keenam, ya apa? Sudah selesai. Di kayu salib itu dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dia untuk menyelamatkan dunia ini. Sudah selesai. Selesainya sempurna enggak ya? Sangat sempurna, ya. Jadi karya Tuhan Yesus itu tidak ada yang terlewatkan. Semua nubuat tentang Tuhan Yesus, tentang penderitaan, semua digenapi. Dia sempurna. Amin. Dan yang terakhir, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ya, jadi ingat, kalau nanti kita juga di penghujung kehidupan, jangan lupa menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia punya otoritas hidup ini, saudara. Dan hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Ya, tema hari ini, ya judulnya sepotong saja, kematian Kristus. Kematian Tuhan Yesus, ya, dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Saudara nggak bosan ya dengar firman ya? Saya bacakan Ibrani 11 ayat 9 ayat 28 ayat 11 sampai 28. Ya. Judulnya Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Kita hidup di perjanjian baru. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Tuhan Yesus telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan Tuhan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan,
atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Karena itu Tuhan Yesuslah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan, sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikannya seperti itu dengan darah. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang dilambangkan apa yang ada di sorga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda duniawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga, di dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita semua. Tuhan Yesus bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya sendiri. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema kita tentang kematian Kristus. Saudara bersyukur enggak Tuhan Yesus mati? Bersyukur ya, walaupun peristiwanya tragis luar biasa, ya kita tidak dapat menahan juga. Kalau saudara menonton film The Passion, banyak yang nggak tahan melihatnya. Ya itu baru film, ya bukan yang sesungguhnya, saudara. Ya bahkan pemain film itu, saudara, dia mengalami juga
kedahsyatan. Dia sebelum menjalani film itu, katanya dia pernah kesambar petir, saudara. Tetapi dia tetap hidup. Dan pada waktu adegan, ya pada waktu dicambuk, ya ternyata di badannya di belakang dikasih papan, saudara. Jadi cambukannya kenanya kepada papan. Tapi salah satu cambukannya lolos, saudara. Kena dirinya sendiri. Dia teriak luar biasa, saudara. Sakitnya luar biasa. Ya, itu yang dialami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, saudara, ketika dicambuk, cambuk itu masuk ke dagingnya dan itu dari besi-besi tajam, lalu ditarik begitu, saudara, sehingga dagingnya juga ikut, saudara. Betapa dia menderita. Sebabnya saudara dan saya wajib mengucap syukur. Amin. Di dalam Jumat Agung ini sekali-kali jangan saudara tidak ke gereja, ya. Apapun masalahnya, saudara tetap datang karena kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi sudah diceritakan ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudara, kita mau merenungkan tentang kematian Kristus dari sudut pandang Allah. Saudara, izinkan saya membaca sebab saya sudah agak ini kalau seringkali lupa, jadi ada yang hilang kadang-kadang. Kematian Kristus dalam sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Kalau sudut pandang manusia, mereka mengatakan, ya biasa-biasa aja itu orang dihukum mati. Tidak, saudara. Kita mau melihat dalam sudut pandang Allah. Karena tujuan kematian Kristus disalib dianggap sebagai pengorbanan penebusan. Ya, siapa yang ditebus? Kita semua. Bukan dirinya, saudara. Dia menggantikan kita, menebus kita. Juga sebagai wujud daripada kasih Allah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya, begitu banyak dosanya dunia ini, tetapi Tuhan rindu karena kasihnya ingin menyelamatkan dunia ini. Ya. Tuhan Allah Bapa itu bukan Tuhan yang punya kasih, tetapi Dia adalah kasih, saudara. Yesus adalah kasih, saudara. Jadi kalau Yesus adalah kasih, Dia sangat ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Saudara, ada seorang pejabat, ya, anaknya sukses semua, anaknya sekolah bekerja di luar negeri. Tetapi pada waktu menjelang kematiannya, mereka semua anak mantu cucunya nggak ada yang bisa datang. Dia cuma sama pembantunya saja, saudara. Dia begitu sedih karena dia mengasihi anak-anaknya, mengasihi cucu-cucunya, tetapi tidak bisa diungkapkan, tidak bisa melihat, tidak bisa memeluk. Ya, sehingga dia menderita luar biasa. Saudara, Bapa di sorga juga melihat dosa yang mencengkeram manusia, kasih Bapa kepada manusia itu luar biasa. Sehingga Dia memutuskan, mengutus anaknya sendiri untuk dikorbankan bagi manusia. Sebab tidak ada jalan lain kecuali anaknya dikorbankan, saudara. Sebagai pengorbanan penebusan. Juga, saudara, tujuan kematian Kristus disalib juga dianggap sebagai wujud kasih Allah. Dan yang ketiga, sebagai kemenangan atas maut. Kira-kira kalau yang diutus manusia gak mungkin menang, saudara. Tetapi karena yang diutus adalah Allah yang menjadi manusia, maka Dia menang atas dosa, atas maut. Ya, sehingga kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Kalau banyak orang takut kematian, orang percaya tidak boleh takut kematian. Sebab kematian tidak ada di dalam diri kita. Ya, kita ada kehidupan di dalam diri kita. Kalau kita dipanggil oleh Bapa, kita tidak menderita di dalam alam kematian, saudara. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Kematian Kristus membawa kemerdekaan dalam beberapa aspek kebebasan. Ya, saudara, karena kematian Kristus kita bebas dari dosa. Katakan bebas dari dosa. Ya, bukan bebas sebagian.
Saudara, dalam minggu ini saya melihat di berita ada dua peristiwa yang sama. Dua orang dalam dua pengadilan sebenarnya didakwa untuk dihukum. Tetapi ternyata setelah dibuktikan dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan. Waktu dibebaskan senangnya luar biasa, saudara. Dia sampai sujud, ya, mengucap syukur, saudara. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus dihukum, dia bersalah karena kita, bukan karena dirinya sendiri. Pilatus sudah memeriksanya, Herodes sudah memeriksanya, dan tidak terdapat kesalahan apapun. Amin. Tetapi mau tidak mau Pilatus harus menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Ya. Secara rohani memang dia dipersiapkan oleh Bapa di surga untuk dihukum mati, untuk menggantikan kita semua supaya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya kematian Kristus menjadi kebebasan kita dari hukum dosa. Amin. Jadi ingat, saudara bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan, saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu firman Tuhan Yesus. Jadi kalau iblis menuduh saudara, kamu orang berdosa, kamu akan dihukum, kamu pasti dihukum. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, haleluya. Lagu ini boleh saudara nyanyikan di rumah, boleh nyanyikan di mana, tapi tolong jangan dinyanyikan di penjara, ya kan? Di penjara tuh ada kebaktian hampir setiap hari, saudara. Jadi para pendeta tidak boleh mengajak mereka, sekarang saya sudah bebas. Oh, berontak semua nanti, saudara. Bebas kita memang sudah bebas, amin. Itu sebabnya kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita tidak lagi melakukan dosa. Saudara dan saya harus jadi ciptaan baru, melakukan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Amin. Berusaha sedemikian rupa. Kalau saudara kedapatan jatuh ke dalam dosa, kita punya pengantara untuk minta diampuni dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau jatuh dalam dosa harus bertobat. Jangan berobat. Ya, itu sakit lagi, saudara. Nah, keselamatan dalam sudut pandang Taurat. Kita mau lihat dalam sudut pandang Taurat, saudara. Sudah tahu Taurat ya, hukum Taurat, dan sudut pandang kekristenan. Ya, saudara, dalam sudut pandang Taurat, maka ya, keselamatan Tuhan Yesus dalam sudut pandang Taurat. Dalam sudut pandang Taurat atau Torah, keselamatan lebih difokuskan pada ketaatan pada hukum dan perintah Allah. Ya. Taurat mengajarkan bahwa keselamatan datang dari ketaatan pada hukum Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Imamat 18 ayat yang kelima. Peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan itu harus kamu lakukan, karena dengan melakukan itu kamu akan hidup. Saudara, bisa nggak orang melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Nggak bisa masalahnya. Jadi kalau bisa, tanpa Kristus pun orang bisa selamat.
Tapi masalahnya nggak bisa. Bahkan imam besar sendiri waktu dia mau masuk ke ruangan kudus Allah, ruangan maha kudus, hanya setahun sekali. Itu pun dia harus korbankan lembu untuk perdamaian. Cuma sebentar saja. Jadi sebentar saja pun manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa karena ketidaksempurnaan. Banyak orang bilang kesempurnaan miliknya Tuhan. Amin. Bukan miliknya manusia. Sehebat-hebatnya orang, sepandai-pandainya orang, pasti nggak sempurna, saudara. Itu harus diakui. Dalam Taurat, keselamatan juga terkait dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Ya, dengan Abraham dan keturunannya. Saudara, secara jasmani, saudara keturunan Abraham enggak? Enggak. Ya, kita nenek moyang kita ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang lain-lain. Ya, jangan ngaku-ngaku keturunan Israel. Sebagaimana orang-orang di saudara sepupu kita merasa bahwa dia keturunan dari sana, dari tanah Arab, saudara. Ya, enggak, kita bukan keturunan. Nah, hukum Taurat dan ini ya terkait dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Di mana Allah berjanji untuk melindungi dan menyelamatkan mereka jika mereka taat pada hukumnya. Contohnya dalam kitab Keluaran 19 ayat 5. Allah mengatakan, jika kamu taat pada firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik-Ku sendiri di antara semua bangsa. Sedih ya, kalau itu terjadi kita nggak masuk hitungan, ya, kita tetap bangsa kafir, ya, karena perjanjian itu buat Abraham dan keturunannya. Namun Taurat juga mengakui bahwa manusia tidak sempurna dan tidak bisa mencapai keselamatan hanya dengan ketaatan pada hukum. Oleh karena itu Taurat juga menekankan pentingnya pengampunan dan korban untuk menebus salah. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat juga dia butuh Tuhan Yesus, ya, untuk mereka boleh diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan. Perbedaan konsep keselamatan dalam Taurat dan dalam kekristenan. Keselamatan datang dari ketaatan pada hukum Allah, Imamat 18 ayat 5. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel, jika taat maka akan diselamatkan, Keluaran 19 ayat 5. Korban dan pengampunan untuk menebus dosa, Imamat 4 ayat 1 sampai 35. Fokus kepada komunitas Israel. Jadi janji itu fokus kepada komunitas Israel. Kita bukan Israel, saudara. Ya, nah itu sebabnya di dalam kita bersyukur di dalam perjanjian baru, ya, Tuhan melengkapi kasih-Nya juga kepada kita, ya, keselamatan dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Jadi kalau saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang telah mati dan bangkit, maka kita juga, saudara, mendapatkan keselamatan. Ya, justru banyak bangsa Israel belum diselamatkan, saudara, karena mereka masih menolak Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru dengan Allah melalui darah Kristus. Jadi kita diselamatkan di dalam perjanjian baru ini oleh darah Tuhan Yesus sebagai, ya, perjanjian baru dengan Allah melalui Kristus. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil ketaatan pada hukum. Karena nggak ada yang bisa taat sama hukum itu. Fokusnya pada individu, pada pribadi dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Itu sebabnya betapa pentingnya hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Termasuk di gereja ini juga kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena itu kesempatan bagi kita untuk secara pribadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, masuk surga nggak bisa boncengan loh. Ya,
Kalau hari ini ibunya ini boncengan Pak Allen, ya itu masih bisa. Ya. Tapi nggak bisa ke sorga, amin. Ke sorga itu pribadi. Makanya saudara dan saya harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan hubungan intim dengan gadget, dengan handphone, dengan WhatsApp. Enggak, semua itu gak menyelamatkan. Mari saudara bangun hubungan intim, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus. Karena saudara, syarat saudara menjadi Israel secara rohani adalah iman percaya saudara fokus kepada Tuhan Yesus dan membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi saudara tolong ini diperhatikan. Ini yang menjadi jaminan bagi kita, respon kita kepada Tuhan Allah Bapa saudara. Nah, untuk itu ada kesimpulan buat kita semua, ada perbedaan utama. Taurat menekankan ketaatan pada hukum, sedangkan kekristenan menekankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ditukar iman dengan yang lain ya. Amin. Karena iman kita berharga banget saudara. Ya, di Somalia hari-hari ini banyak orang Kristen dibunuh saudara. Ya, kalau tetap percaya pada Tuhan Yesus mereka dibunuh. Dan banyak yang mati tetap mempertahankan iman Kristen. Di Indonesia beda lagi saudara. Di Indonesia karena wanita cantik bisa menukarkan Tuhan Yesus dengan wanita cantik. Bisa menukarkan Tuhan Yesus dengan jabatan. Bisa menukarkan Tuhan Yesus dengan apa saja, dengan harta. Jangan saudara, karena yang kita miliki yang paling berharga adalah keselamatan, amin. Untuk apa kita punya semua di dunia ini kalau kita juga tidak diselamatkan? Ya, jadi saya melihat bertemu dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, di sekitar kita banyak saudara. Mari kita tetap menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Taurat fokusnya pada bangsa Israel, sedangkan kekristenan fokusnya pada pribadi dan hubungan dengan Allah Bapa. Saudara, nasihat saya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyanyi, memuji Tuhan Yesus. Kalau saudara punya sakit penyakit, nyanyi. Ya, dengan nyanyi saudara, tubuh kita menjadi sehat. Ya, itu kuasa loh saudara. Jangan dianggap remeh. Ya, saya ingat waktu saya masih kelas 3 SD, mama saya itu kalau ngelonin anaknya yang paling kecil itu selalu nyanyi tentang Tuhan Yesus. Dampaknya luar biasa. Sampai anak-anaknya ya sama Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan. Jadi nyanyian saudara itu dahsyat sebenarnya. Bukan suara saudara. Suara kita mungkin diketawain sama orang lain, gak masalah. Saudara menyanyi dengan hati saudara, dengan diucapkan saudara. Sehingga tubuh kita bisa mendengar apa yang kita nyanyikan, memuji nama Tuhan Yesus. Memuji Yesus selalu, mari kita puji Dia. Memuji Yesus selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Coba yang sini ditambah Divo, ya nyanyi duluan. Nanti satu bait, satu baris disusul dengan yang sebelah sini. Memuji Tuhan selalu, mari kita terus jalan memuji. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita memuji Tuhan selalu. Puji, puji,
mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, Ibu pakai mic coba. Ya, sekarang mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tanpa sengaja kita sudah berpaduan suara. Amin. Langsung lulus. Puji nama Tuhan Yesus, saudara. Pesan saya terakhir, masih ada kesempatan buat setiap kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Sebab nanti di sana saudara tidak bisa ditolong oleh siapapun juga, termasuk keluarga saudara. Hanya ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin menghormati Tuhan Yesus, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Nanti saudara akan melihat hasilnya dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami diingatkan untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Masa depan kami, keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah sesuatu kesempatan bagi kita ya, untuk kita boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saya bacakan sebagai persiapan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudaraku, jika kamu mau berkumpul untuk makan, menantikanlah seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudara, sebelum kita perjamuan kudus, saya minta maaf kalau dalam perkataan, perbuatan saya pernah menyakiti hati saudara. Saya nyatakan juga saya mengampuni saudara semua. Biar kita saling mengampuni, saling mengasihi, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Kalau saudara punya ganjelan terhadap orang lain, yuk sebelum perjamuan kudus, saudara lepaskan pengampunan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga juga mengampuni kamu. Sebaliknya kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Sebabnya saudara, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Amin. Karena dosa kita yang begitu banyak sekali, kita sudah diampuni tanpa syarat. Terlebih Tuhan mau kita mengampuni orang juga tanpa syarat. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Maukah kamu jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil, mengasihi, melayani lebih sungguh, mengasihi, melayani lebih sungguh, mengasihi, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, melayani lebih sungguh. Mari saudara berdiri di depan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapa di sorga, mohon
Mohon berkat Bapa buat roti dan anggur ini, kiranya dengan iman menjadi tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diubahkan menjadi orang-orang yang setia beribadah kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terimalah tubuhnya Tuhan Yesus. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi Tuhan Yesus, melayani, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih dulu melayani kepadamu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara, tubuhnya Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan supaya kita ambil bagian di dalam tubuhnya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita telah ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, darahnya Tuhan Yesus tercurah di Bukit Golgota semata-mata karena kasih Bapa kepada dunia ini, kepada kita semua. Biarlah darah Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita, sehingga kita di dalam Kristus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Terimalah darahnya Tuhan Yesus. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi Tuhan Yesus, melayani, mengasihi Tuhan Yesus,
Anggur di dalam cawan ini adalah kasih Bapa kepada kita semua. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan supaya kita diselamatkan. Kita tidak lagi di bawah penghukuman dosa, tetapi kita di bawah kasih karunia anugerah dari Bapa di surga. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita minum dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jadi kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa di sorga, aku memberkati jemaatmu, khususnya yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Aku memberkati mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tubuh mereka sehat, biarlah mereka diberkati dalam rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan usaha, diberkati di dalam pelayanannya. Biar melalui hidup kami semua hanya nama Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji bagi nama Tuhan Yesus untuk kasih-Nya yang begitu besar ya. Sehingga kita yang harusnya mati, tetapi Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan, anugerah yang besar. Saatnya kita akan memberi persembahan, biar yang terbaik juga kita bawa kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Yuk bersama-sama memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga persembahan kami untuk mendukung Pasca GBI Hati Kudus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin.
Kita bawa persembahan kita angkat pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan bahkan mati. Tubuh kosong, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak gentar karena ku tak jatuhkan hidup jadi terpisah. Dia hidup, anak-anak Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati. Tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak gentar karena ku tak jatuhkan hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tak jatuhkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau tertikam karena pemberontakan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami selalu hidup kudus dan menolak dosa. Tuhan Yesus, Engkau berbilur-bilur dan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan kelemahan. Katakan amin. Amin.
Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepadamu Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa, kiranya gerejamu GBHT Kudus terus diubahkan menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, kiranya dapat berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi presiden kami, Presiden Indonesia, kiranya diberikan kewibawaan dan diberikan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa ya Bapa bagi wakil presiden dan para menteri agar mereka sehati bersinergi dengan presiden kami dalam membangun perekonomian Indonesia. Terus kami berdoa untuk program unggulan, diantaranya makan bergizi gratis atau MBC bagi anak-anak sekolah dan wanita hamil, hilirisasi perumahan rakyat dan pemberantasan korupsi agar berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk kegiatan Paskah di gereja-gereja, khususnya di GBHT Kudus yang diadakan di Vilo Lakeside, Cikarang. Pada hari Minggu besok, kiranya berjalan dengan lancar dalam perlindungan Tuhan Roh Kudus. Berkati seluruh peserta dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya perayaan Paskah dapat mengubah hidup kami, semakin sungguh-sungguh mengasihi Bapa, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, semakin sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Kiranya tema Paskah yaitu Tuhan Yesus bangkit membawa kehidupan abadi bagi manusia dapat memotivasi kami sebagai jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh beribadah dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya, puji bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Kita sehati sepakat untuk doa Mazmur 91 ini
bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari tadakan tanganmu kepada Bapa di sorga. Doa berkat disampaikan oleh Pendeta Susana Miranti. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajah padamu dan engkau damai sejahtera. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadap wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih, Bapa terima kasih, Tuhan kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus
Jemaat Hati Kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes.